bagi berdiri. Haleluya. Semakin siang masih tetap semangat, amin. Kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Tapi sebelum itu saya mau minimal Bapak Ibu bersalaman dengan 10 orang. Ya, sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo, 10 orang harus datang dan dapat. Kita mau bersuka cita. Haleluya. Di sini cuma bertiga saja kita ya. Pemain keyboard sendirian malah. Haleluya. Amin. Siapa yang bersuka cita di sini? Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang berkasih. Haleluya. Kau besar, kau dahsyat. Mari Bapak Ibu sama-sama kita nyanyikan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yo bareng-bareng. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama Yesusku. Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Haleluya. Amin. Kita kalau lagi pujian dari awal, karena kamu Tuhan Allah berkasih. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Haleluya. Kalau kau ada waktu suka, kau pun juga ada pada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sambil pegang kanan kiri katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, haleluya. Semua bergoyang, menari bergembira, sukacita dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, haleluya. Sukacitaku dalam Yesus. Saya rindu Bapak Ibu katakan, Yesus kaulah sahabat. Amin. Yes. Oh Tuhan, Kau dengar jemaat-Mu Tuhan. Kau adalah sahabat kami. Oh Yesus. Amin. Sekali lagi bersama-sama. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, haleluya. Bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sekali lagi. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus.
Sukacitaku dalam Yesus. Sekali lagi bersama-sama. Sukacitaku dalam Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang baik, Kaulah yang luar biasa. Kami jemaat-Mu berkumpul kembali pada siang hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam persekutuan doa MNC Santri Tuhan. Kiranya kuasa-Mu hadir menyala-nyala di dalam hati kami dan membawa fokus pikiran kami di dalam ibadah ini, dan segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap yang mengganggu fokus kami, mengganggu kuasa Tuhan turun tempat ini, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kau hancurkan, Kau usir Tuhan dari tempat ini. Biarlah Roh-Mu saja yang menyala-nyala mendiami tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang luar biasa, Kaulah yang dahsyat. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang besar. Kuasanya sangat besar. Bahkan kadang ketika kita merasa sendiri, kita merasa mampu untuk melewati segala yang kita hadapi, tapi ternyata itu hanya ilusi semata. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan bisa melewati tantangan yang ada di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Yes. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Amin. Terima kasih. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yes, Kau selalu setia dan selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, amin. Sungguh ku percaya Tuhan. Yes. Bersama-sama mulai katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup.
kedua tangan kita di hadapan Tuhan hari ini, kita percaya ada kuasanya atas setiap kita. Mengalir kuasa dari tempat maha, Bapa yang mulia, Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ini yang kami nyatakan di hadapan Tuhan siang hari ini. Setiap kami anak-anak-Mu yang berkumpul dalam persekutuan doa siang hari ini Tuhan, kami tenang ketika kami dekat dengan Engkau, sebab hanya dekat Engkau saja kami tenang. Dari mula keselamatan kami, dari mula kemenangan kami tidak akan goyah. Kami percaya sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat terjadi saat kami memuji menyembah Tuhan, saat Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Dan kami percaya hari ini setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa beban berat diberikan pengharapan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menikmati kasih dan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan di siang hari ini. Berfirmanlah atas setiap kami, nyatakan isi hati-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka cita dalam hadirat Tuhan siang hari ini bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu. Jangan duduk dulu, udah capek banget emangnya. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita. Coba angkat tangan dulu semuanya, angkat tangan kanannya dulu semuanya, sehat semua ya. Coba lihat kiri kanannya, senyum yang manis, salam dia. Kalau wanita katakan ini cantik banget ya. Kalau dia pria kamu ganteng sekali gitu ya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Kok kayaknya kurang semangat semuanya? Shalom. Bapak Ibu udah makan siang belum? Sama ya. You are not alone ya, saya juga ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali di tempat ini setelah berapa tahun Bu? 2 tahun ya. Saya pikir kok persekutuan doa MNC sombong banget, gak pernah manggil saya lagi gitu, enggak ya. Dan senang sekali bisa ada di tempat ini hari ini. Michael Panjaitan orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Pokoknya tiap kali saya lihat panggung-panggung begini, saya itu langsung gemetaran. Traumanya 2000 berapa ya? Kurang lebih 13 tahun lalu waktu saya ada di ajang pencarian bakat waktu itu ya. Konsepnya sama-sama begini aja. Dan senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di sini. Yang lagi khawatir, yang lagi takut boleh angkat tangan? Ih, nggak ada loh Bu, senang. Ibadah selesai, ya udah pulanglah, makan siang aja lah. Bapak Ibu Saudara yang ada nggak yang lagi punya masalah siang hari ini? Saya nggak nanya banyak apa dikit, saya nanya ada apa enggak gitu ya. Karena kenyataannya begini Bapak Ibu, kita senang atau nggak senang, siap atau nggak siap, suka atau nggak suka, namanya masalah itu pasti ada. Kita nggak bisa berkata, oh aku nggak suka masalah ini, aku nggak mau masalah ini ada, nggak bisa. Karena kenyataannya begini, ada satu lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara dengar hari-hari ini. Bu, boleh sambil nyanyi nggak? Sambil nyanyi? Dibilang nggak boleh pun saya mau tetap nyanyi ya, sekali-sekali doang. Boleh minta di GK, ada lagu baru nih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yang tak pujian ini dinyanyikan sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Saya yakin setiap kita berdoa, Tuhan saya mau sehat-sehat terus, betul nggak? Kenyataannya sehat terus nggak Bapak Ibu? Saya yakin setiap kita pasti berdoa, Tuhan mudah-mudahan hidup saya lancar-lancar aja, semuanya kerjaan baik-baik aja, posisi saya makin naik. Kenyataannya ada masalah nggak dalam hidup? Sekarang saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang percaya itu Tuhan selalu menjawab doa? Boleh angkat tangan? Ya semua ya. Siapa yang pernah berdoa tapi siapa pernah berdoa dan doanya terjadi? Oh semua. Siapa yang pernah berdoa tapi doanya nggak terjadi? Kok bangga banget ya Pak ya?
Nah, keren banget. Mau nyanyi nggak Pak? Nggak ya? Nggak usah. Bapak Ibu, Tuhan selalu menjawab doa. Pernah berdoa doanya terjadi? Pernah berdoa tapi doanya nggak terjadi? Lah terus selalu menjawab atau kadang-kadang? Di belakang langsung mulai, kayaknya tergantung moodnya Tuhan ya. Kalau Tuhan mau jawab, jawab aja gitu ya. Saya mau kasih tahu gini, kenapa banyak orang nggak tenang, kenapa banyak orang nggak bersuka cita, kenapa banyak orang kecewa sama Tuhan? Karena hanya sebatas Tuhan selalu menjawab doa, titik. Kalau kita memahami bahwa Tuhan selalu menjawab doa, bahwa apa yang kita minta akan selalu terjadi, maka akan ada masa di mana saudara nggak akan mengikut Tuhan lagi, akan kecewa, akan marah sama Tuhan. Kenapa? Karena nggak selalu apa yang kita minta itu terjadi dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Makanya kita harus percaya satu hal begini, Tuhan itu selalu menjawab doa, koma, jangan titik dulu ya. Jawaban Tuhan itu nggak selalu iya. Halo? Jawaban Tuhan itu nggak selalu iya. Ada masa di mana Tuhan berkata enggak. Tapi kalau hari ini Tuhan menjawab tidak sama doa yang kita naikkan kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan yang jahat, bukan berarti Tuhan itu nggak baik. Amin saudara. Artinya kalau hari ini doamu nggak terjadi, Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih baik, lebih dari apa yang dapat kita doakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara minta mobil, Tuhan nggak kasih mobil. Ternyata Tuhan mau kasih pesawat. Mau mobil apa pesawat? Mau pesawat, mau diparkir di mana Pak? Soekarno-Hatta, bolak-balik sana? Enggak ya? Bapak Ibu, apa yang Tuhan berikan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Firman Tuhan mencatat banyak cerita. Yairus waktu anaknya sakit. Kalau saya lihat ini kan wajah-wajah Alkitab semua nih orang-orang di persekutuan doa ini ya. Pasti tahulah ceritanya. Yairus punya anak perempuan 12 tahun. Firman Tuhan katakan dia hampir mati, belum mati. Dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Pertanyaannya, Yesus menyembuhkan anaknya atau enggak? Halo? Anaknya sembuh atau enggak? Enggak. Firman Tuhan berkata apa? Mati. Waktu Maria dan Marta minta tolong kepada orang, tolong dong kasih tahu sama Tuhan Yesus, Lazarus yang sangat dikasihi ini sedang sakit. Yohanes 11 ya. Lazarus lagi sakit. Mereka berharap Yesus segera datang dan berkata iya menyembuhkan Lazarus. Kenyataannya dijawab iya nggak sama Tuhan? Enggak loh. Bahkan firman Tuhan berkata Yesus sengaja tinggal lebih lama lagi setelah dia dengar Lazarus sakit. Padahal Lazarus ini dikasihi banget, itu kata firman Tuhan. Akhirnya apa? Lazarus mati. Tuhan Yesus datang membangkitkan. Maunya Marta, maunya Maria, maunya Yairus, Yesus menyembuhkan. Tapi Yesus dengan caranya bukan cuma sekedar menyembuhkan, Yesus mau membangkitkan. Lebih hebat mana, menyembuhkan atau membangkitkan Bapak Ibu? Halo? Lebih jago mana nih, menyembuhkan atau membangkitkan? Hari ini kalau doamu gak terjadi, percaya sesuatu yang lebih hebat Tuhan sedang kerjakan dalam hidup. Itu yang menjadi alasan kita tenang. Kenapa? Kita ada dalam rencananya Tuhan. Kita ada dalam rancangannya Tuhan. Dan satu hal, firman Tuhan berkata begini, gak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Coba lihat kiri kanan, katakan gak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aduh, waktu saya singkat banget ya Bu ya, kayak dikejar kereta api nih saya ngomong nih hari ini. Kita baca firman Tuhan sama-sama dalam Yohanes pasal 14, Bapak Ibu. Mungkin multimedia boleh bantu saya. Matius 14. Matius 14, ayatnya cukup panjang, jadi saya rindu kita baca sama-sama bergantian. Oke, 14, Matius 14 ayat 22 dulu sampai 33, panjang ya. Kita baca secara bergantian. Bapak Ibu, ayat 22, 24, 26 dan seterusnya ayat yang genap dibaca oleh Bapak Ibu Saudara yang lahir di bulan Januari sampai Juni. Masih ingat ulang tahun masing-masing ya? Oke? 23, 25, 27 dan seterusnya yang ganjil dibaca oleh Bapak Ibu yang lahir di bulan Juli sampai Desember. Pastikan nggak salah. Saya takutnya Bapak Ibu terlalu banyak masalah sampai lupa kapan ulang tahun ya. Kita baca sama-sama bergantian. Dimulai dari Januari sampai Juni dulu ya. Ayat 22, 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Puji Tuhan. Saya lihat ya Bapak Ibu ya, dari depan ini ada yang baca semua ayat loh Bu. Dibaca semua. Cuma dua kemungkinan. Yang pertama, lupa kapan dia lahir, kapan ulang tahunnya dia lupa. Tapi saya lebih percaya kemungkinan yang kedua, terlalu cinta firman Tuhan sampai dibaca semuanya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa ya. Dan firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu Saudara, sesudah itu kita balik sebentar, sesudah apa? Jadi ceritanya Yesus itu sedang melakukan acara yang luar biasa, KKR besar-besaran. Yesus mengajar ribuan orang, itu kata firman Tuhan. Lalu ketika hari mulai sore, firman Tuhan berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Terus Yesus ngomong begini sama murid-muridnya. Waktu murid-murid Yesus berkata begini, "Guru, ini udah malam nih, suruh mereka pulang." Lalu Yesus ngomong, "Gak boleh pulang sebelum kamu kasih makan." Murid-murid Yesus ngomong begini, "Kita gak punya apa-apa, we have nothing." Gak ada apapun yang kita punya gini. Cuma punya apa? 5 roti dan 2 ikan. Lalu firman Tuhan berkata, Yesus mengucap syukur atasnya, membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan. Yang makan berapa orang Bapak Ibu Saudara? Berapa? 5.000. Baru laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. So more than 5,000, lebih dari 5.000 orang yang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan firman Tuhan berkata ada sisa. Sisa berapa keranjang Bapak Ibu? 12? Oke. Kenapa? Pernah kepikiran gak? Kenapa bisa sisa 12 bakul? 12 murid Tuhan Yesus gitu ya Bu ya. Nah kalau murid Tuhan Yesus 14 berarti 14 bakul sisanya gitu ya. Ada yang tahu kira-kira kenapa sisa 12 keranjang? Iya, nggak ada orang Batak di sana Pak. Saya tersinggung sih, tapi that's the truth. Iya kan? Orang Batak, ada orang Batak nggak di sini? Oh, aduh, ampun saya mau pulang dengan selamat dari sini Bu, ya kan? Tapi saya orang Batak juga, iya. Nggak apa-apa ketinggalan handphone, ketinggalan dompet, yang penting plastik nggak boleh tinggal Bu. Harus ada dong, betul nggak? Bapak Ibu Saudaraku, Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa. Setelah mereka kenyang, mulailah cerita ini. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah mereka kenyang, makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya pergi menyeberang danau. Orang banyak disuruh pulang. Yesus berdoa seorang diri. Mulailah masalah ini. Dalam perjalanan murid-murid Tuhan Yesus dengan perahu yang mereka naiki, terjadi masalah. Masalahnya apa? Ada angin sakal, diombang-ambingkan gelombang, kata firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan, bahkan dalam versi yang lain mereka berteriak. Kenapa? Takut mati Bapak Ibu Saudara. Mertua saya kapten pelaut. Saya tanya, kalau ada ombak, kalau ada gelombang yang tidak seperti biasanya gimana Pi? Oh langsung disiapin ini itu segala macam, mulai diukur kecepatan, semua diatur. Gak ada sempat tenang-tenang. Seandainya mungkin Bapak Ibu Saudara, handphone zaman dulu ada Petrus dan murid-murid yang lain, gak mungkin bumerang dulu kayaknya oke nih, gelombang goyang-goyang nih, seru banget nih. Atau live dulu TikTok. Ini ada yang suka main TikTok gak nih? Soalnya saya lihat ini wajah-wajah kodam semua nih, cek-cek kodam. Enggak ya? Bapak Ibu, gak mungkin mereka santai-santai. Mereka akan melakukan segala sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka supaya mereka gak binasa. Mungkin ada yang ngatur kemudi, ada yang ngatur layar mungkin. Zaman dulu belum ada mesin seperti sekarang Bapak Ibu. Intinya satu hal, ini yang firman Tuhan katakan, mereka ketakutan, gak tenang. Orang yang tenang gak mungkin takut. Orang yang takut gak mungkin tenang. Gak akan mungkin orang berkata begini di kuburan atau lewat, dia penakut nih. Aduh aku tenang banget, tapi takut sama hantu. Mungkin gak mungkin. Siapa di sini penakut Bapak Ibu? Ada penakut gak di sini? Gak ada yang penakut? Gak ada? Ih keren banget. Giliran lewat kuburan nanti permisi anak babi mau lewat gitu kan. Ih kalian anak babi, saya anak Tuhan gitu ya. Bapak Ibu, murid-murid Yesus ketakutan. Kenapa? Mereka mau mati. Gak mungkin tenang waktu itu.
Di tengah kegelapan itu, ini kata firman Tuhan, kira-kira jam 3 dalam kegelapan, hadir Tuhan Yesus di sana, berjalan di atas air. Pernah kepikiran kenapa sampai Alkitab mencatat jam 3? Dan ternyata pernah kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Nanti bisa search di Google juga, bisa di Google ya. Kenapa sampai Alkitab mencatat jam 3? Ternyata ini yang diakui, bahkan penelitian mengakui bahwa jam 3 itu adalah titik tergelap muka bumi. Makanya ada yang bilang 3 pagi, ada yang bilang 3 malam. Gak jelas, titik tergelap muka bumi. Di sini saya belajar bahwa dalam titik tergelap pun Yesus ada di sana. Yesus gak pernah meninggalkan setiap kita. Gak peduli segelap apapun situasi, gak peduli seberat apapun situasi yang membuat kita takut, Yesus ada di sana. Ada satu lagu lagi boleh nih, kayak Nasar jadinya ya, ngomong. Saiful Jamil bukan sih yang ngomong, mau nyanyi gitu ya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Jangan pernah lupa saudara, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Yesus ada di sana. Tapi yang anehnya Bapak Ibu, ini yang firman Tuhan katakan, waktu murid-murid Tuhan Yesus lagi ketakutan, waktu murid-murid Tuhan Yesus lagi fokus sama masalah yang mereka hadapi, Yesus muncul di sana dan murid-murid Yesus berteriak, itu hantu. Bapak Ibu, kalau seseorang, katakanlah saya dan Bu Inga nih, karena 2 tahun lalu kita ketemu terakhir ya Bu, saya tadi hampir lupa kok mukanya biar kok makin cantik gitu loh, ya kan? Saya bisa lupa-lupa ingat karena saya lihat foto di WhatsApp-nya sama aslinya beda, cakapan aslinya gitu loh maksudnya. Ini nggak bohong, memang bener kok beda nih gitu ya. Saya sampai lupa. Wajar nggak? Wajar. Lama nggak ketemu, betul nggak? Bu Inga aja tadi ngomong, ih Pak Michael mah cakep banget. Gitu tadi Bu ya, cakep banget gitu ya. Tulus kan Bu ngomongnya. Kok bisa berubah gitu ya? Yesus dan murid-muridnya 24 jam bersama-sama, 24 hours kata firman Tuhan. Makan sama-sama, minum sama-sama, istirahat sama-sama, pelayanan sama-sama. Tapi bisa-bisanya, gak usah deh 2 tahun, gak usah beberapa bulan, baru beberapa jam yang lalu mereka ketemu Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus ngasih makan 5.000 orang, bahkan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Terjadi mukjizat. Tapi perhatikan baik-baik, waktu mereka fokus sama masalahnya, mereka bisa lupa sama Tuhan. Mereka bisa gak kenal Tuhan. Seringkali kita begitu. Oh percaya gak Tuhan? Aku percaya Tuhanku ajaib. Tapi waktu masalah makin berat, wah benar gak sih Tuhan ini bisa? Benar gak sih Tuhan ini sanggup? Katanya dia ajaib, kok gak ada mukjizat? Meragukan, bahkan gak kenal kalau Tuhan yang kita sembah dia gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu yang murid-murid Tuhan Yesus alami. Mereka teriak itu hantu. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata tenang di sini, Yesus ngomong, be still, content. Yesus nggak ngomong calm down, diam, enggak. Be still. Hati, jiwa, roh kita, kata still, kata tenang, kata content, dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan dari Tuhan. Kata tenang di sini nggak seperti sikap tubuh kita tenang. Kalau ini kan semua dengar firman Tuhan tenang, semua duduk manis, betul nggak? Nggak ada yang sambil dengar firman Tuhan sambil kayang gitu, nggak ada kan? Duduk semua dengan manis. But let me tell you something. Posisinya, duduknya boleh tenang, tapi hatinya belum tentu tenang. Mungkin ada yang lagi ketakutan, pikirannya belum tentu tenang. Aduh gimana cicilan, mohon maaf ya. Aduh gimana dengan vonis dokter. Aduh gimana dengan pergumulan. Aduh gimana dengan keluargaku. Aduh gimana dengan ini, itu dan segala macam. Boleh duduk tenang sikap tubuhnya, tapi hatinya, jiwanya belum tentu tenang. Makanya firman Tuhan berkata, be still, content, dipenuhi dengan sukacita, kekuatan, damai sejahtera dari Tuhan. Yesus mau mengingatkan begini, masalah boleh ada, tapi tetap kamu dipenuhi dengan sukacita, tetap dipenuhi dengan damai sejahtera, tetap dipenuhi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan waktu Yesus berkata, be still, tenanglah, aku ini,
jangan takut. Waktu Yesus berkata aku ini dalam kegelapan itu, Bapak Ibu Saudara, dia nggak ngasih tahu. Contohnya saya, Michael, saya punya anak namanya Briel. Dalam kegelapan, anak saya nanya, itu siapa? Saya nggak berkata, tenang, ini Michael Panjaitan. Karena Michael Panjaitan di luar sana banyak. Walaupun cakepnya kayaknya nggak ada, cuma saya doang deh. Nggak ya? Yesus ngomong, be still. Aku ini, waktu Yesus berkata aku ini, ada satu hubungan yang dekat. Dia nggak cuma berkata ini Yesus, enggak. Aku loh juru selamatmu, aku loh gurumu, aku loh Tuhan yang kamu lihat sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Hari ini Tuhan yang sama yang berkata atas setiap gelombang hidup kita. Saya yakin setiap kita punya gelombang masing-masing nih. Ada yang lagi berjuang dengan badai apa? Tentang kesehatan, keuangan, pekerjaan, situasi, keluarga dan segala macam. Tapi apapun badai yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi, kita hadapi hari ini, Tuhan yang bersama dengan murid-muridnya ribuan tahun yang lalu, hari ini dia Tuhan yang sama yang berkata kepada setiap kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, ada aku Tuhan yang pegang kendali, jangan takut. Seluruh hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Seluruh hidup kita dalam rancangan Tuhan. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara melewati situasi sulit sekalipun, dia tetap Tuhan yang setia. Dia tetap Tuhan Immanuel yang menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan ayat selanjutnya dikatakan lagi Bapak Ibu Saudara. Kita baca tadi ya ayat selanjutnya, waktu murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Petrus ngomong apa Bapak Ibu? Ayat 28. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu, Petrus berjalan di atas air atau enggak? Yang berkata Petrus berjalan di atas air boleh angkat tangan. Yang berkata kayaknya nggak mungkin deh Petrus jalan di atas air. Yang nggak angkat tangan ini apa? Terserah, mau berenang, mau jalan, mau apa, yang penting mujizat terjadi gitu ya. Bapak Ibu, ini yang firman Tuhan katakan, Petrus berjalan di atas air. Waktu Petrus berjalan di atas air, apakah angin ribut sudah reda? Belum. Waktu Petrus berjalan di atas air, apakah gelombang masih ada? Masih. Waktu Petrus berjalan di atas air mendapatkan Yesus, apakah situasi sudah tenang? Belum. Ini jadi pertanyaan, kenapa bisa Petrus mengalami mukjizat di tengah situasi yang sulit? Gak usah gelombang, gak usah angin ribut, air yang tenang aja kita gak bisa jalan di atas air, betul gak? Apalagi ini di gelombang nih. Kenapa? Satu kata kuncinya, firman Tuhan berkata begini, waktu Petrus mengalami mukjizat itu, ini kata firman Tuhan, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Katakan sama-sama, mendapatkan. Kata mendapatkan di sini straightforward, tertuju langsung, fokusnya langsung kepada Tuhan Yesus. Kata mendapatkan di sini, kalau saya mau ke piano ini, perhatikan ya, saya ke piano ini, bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Saya turun dulu sebentar, saya turun lagi ke lobi, terus makan, ada roti apa tadi saya lihat di bawah itu, makan roti dulu, terus pergi ke kantin, lalu pergi ke Sabang cari makanan, lalu balik lagi ke sini ke piano. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa dong. Tapi itu bukan straightforward yang kata firman Tuhan. Waktu Petrus berjalan di atas air, mendapatkan, tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Angin ributnya masih ada, gelombangnya masih ada, masalahnya masih ada, tapi mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Fokusnya cuma sama Tuhan Yesus. Artinya begini, percaya kepada Tuhan Yesus. Mengalami mujizat, mengalami ketenangan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan di tengah badai yang sedang berlangsung. Tapi ini firman Tuhan katakan lagi Bapak Ibu, ayat selanjutnya, ayat 30, dikatakan begini,
Tetapi ketika dirasanya apa? Tiupan angin. Dari tadi tiupan angin ada nggak Bapak Ibu? Ada. Tiupan angin nggak jadi hilang tiba-tiba. Ada nggak tiupan angin dari tadi? Ada. Tapi kenapa Petrus nggak ngerasain tiupan angin tadi waktu dia ngalamin mujizat? Karena fokusnya sama Tuhan Yesus. Tapi ini yang firman Tuhan katakan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, fokusnya mulai berubah. Tadi ke Tuhan Yesus, sekarang fokusnya kepada masalahnya nih, kepada badainya nih. Firman Tuhan katakan, mulailah ia takut. Lalu mulai tenggelam. Gak tenang lagi. Takut. Bapak Ibu, kenapa kita bisa takut? Kenapa hidup kita gak tenang? Karena kita fokus sama apa yang kita lihat di depan mata. Karena kita fokus sama apa? Aduh, masalah kok gak selesai. Aduh, pergumulan belum selesai. Aduh, ini itu belum selesai. I know, belum selesai. Vonis dokter kan begini, begitu. Iya, vonis dokter gak pernah salah mungkin. Sama seperti saya, Bapak Ibu Saudara. Waktu kami divonis gak bisa punya anak. Dokter mana-mana berkata, it's impossible, gak mungkin kamu bisa punya anak. Hari ini Tuhan kasih 2 anak. Waktu saya terlalu singkat untuk cerita, beberapa waktu yang lalu istri saya divonis meninggal di meja operasi. Anak saya yang kedua divonis jantungnya gak sempurna. Salah kan vonis dokter? Gak salah. Tapi saya lebih percaya bahwa ada Tuhan yang pegang kendali, bahkan berkuasa lebih dari vonis dokter sekalipun. Ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, saudara. Dekat dengan Tuhan, percaya. Waktu Petrus mulai tenggelam, dia berseru, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ini kata kuncinya Bapak Ibu Saudara. Apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus? Ayat 31. Hai orang yang kurang percaya. Ternyata ada orang yang tidak percaya. Ada orang yang percaya, tapi ada juga orang yang kurang percaya. Petrus dikatakan kurang percaya. Kenapa? Dia fokusnya sebentar ke Tuhan, sebentar ke masalah. Udah berkata si Tuhan, tolong aku percaya kuasa-Mu. Aku percaya Tuhanku ajaib. Di luar, aduh siapa ya orang dalam yang bisa nolong ya? Orang-orang dekat saya tahu banget, saya paling anti dengan tipikal yang ngandelin orang dalam. Saya selalu prinsip saya begini, kalau Tuhan sudah buka jalan, maka itu terjadi. Kalau Tuhan bilang enggak, maka enggak. Kalau Tuhan bilang iya, maka iya. Saya mengalami itu banyak banget dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Ketika semua orang berkata, ih kamu harusnya gini, nggak akan pernah kamu bisa tembus bla 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 kalau kamu nggak begini. And then saya cuma katakan, Tuhan, aku cuma mau ngandalin Tuhan. Mau apapun yang terjadi, kalau emang jadi, ya memang seizin Tuhan. Nggak masuk akal. Saya mau ceritakan terlalu singkat waktunya. Banyak orang berkata nggak mungkin bisa. And then saya ngalamin. Ketika saya ngalamin, orang-orang nanya, Mike kamu telepon siapa? Kamu backingnya siapa ini? Nggak ada. Nggak masuk akal. Tapi itulah Tuhan yang kita sembah di tempat ini. Gak masuk akal, tapi itulah Tuhan yang kita tinggikan di tempat ini. Bapak Ibu, jadilah orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang fokusnya sama Tuhan Yesus. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi aku tahu di dalam masalahku ini Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan kemenangan. Itu yang firman Tuhan katakan. Sehingga pujian tadi digenapi dalam hidup kita. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Tenang di tengah badai. Badai boleh apapun terjadi dalam hidup kita, selama kita fokusnya sama Tuhan Yesus, akan ada mujizat di sana. Akan ada hal yang gak masuk akal, yang gak mungkin menjadi mungkin, yang gak bisa terjadi oleh karena Tuhan yang menyertai. Sekali lagi, hari ini Tuhan sumber ketenangan berkata kepada setiap kita, be still, tenanglah, aku ini. Aku Tuhan juru selamatmu. Aku Tuhan yang mengendalikan semuanya dalam hidupmu. Jangan takut. Ingatkan kiri kananmu, jangan takut. Tenang ya. Saya lihat dari depan ini Bapak Ibu cuma lihat kiri kanannya cuma iya. Gak boleh. Ini mungkin agak ngantuk, pukul dia, tapi dengan penuh kasih, jangan penuh emosi. Katakan tenang ya. Jangan takut. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. I think my time is up. Waktunya sudah habis ya Bu ya. Yes, oke. Aduh, ini kayak tadi saya nggak nafas dari tadi ya. Tapi senang juga sih, singkat banget di sini ya. Puji Tuhan. Dan saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk masalah apapun, untuk pergumulan apapun, waktunya boleh singkat, tapi saya percaya hari ini sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Boleh kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan siang hari ini. Dalam setiap masalah hidup kami, hari ini dalam perjalanan hidup kami Tuhan, setiap kami punya masalah beda-beda. Gelombang yang kami hadapi beda-beda.
Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan yang sama, Tuhan yang menolong kami di waktu yang lalu, hari ini Kau Tuhan yang sama yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Setiap hati kami dipenuhi dengan sukacita, setiap hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, setiap hati kami dipenuhi dengan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Untuk setiap masalah, persoalan, pergumulan apapun yang sedang kami hadapi hari ini, Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan melakukan perkara yang ajaib atas hidup kami. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau berjalan dalam ketenangan, sukacita, dan sejahtera dari Tuhan, siang hari ini bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Selamat siang saudara, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bang Michael Panjaitan atas firman yang luar biasa. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita setelah mendengarkan tadi, apakah kita masih meragukan Tuhan? Setiap kita ada masalah, kadang kita selalu bersungut-sungut. Bahkan kita ada beberapa kisah, ada teman saya juga, udah banyak masalah, akhirnya dia nggak pernah pergi ke gereja, kecewa. Padahal kalau kita tetap setia dengan Tuhan, pasti Tuhan akan setia dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita masih meragukan Tuhan ketika kita di dalam masa sulit? Mungkin Bapak Ibu ada yang alami hari ini. Terima kasih, dan kita akan melihat pengumuman Persekutuan Doa MSC Center untuk ibadah Jumat tanggal 23 Mei 2025. Pembicaranya Pastor Frido Lopis. Iya. Jam seperti biasa. Kemudian next untuk ibadah Jumat tanggal 30 Mei ditiadakan dikarenakan ada cuti bersama untuk hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian untuk perayaan Ekaristi untuk Jumat pertama di tanggal 6 Juni 2025 juga ditiadakan dikarenakan ada hari raya Idul Adha. Dan ibadah Jumat berikutnya tanggal 13 Juni akan ada pembicara Pastor Dr. Agung Sihombing SPT SHMA MH di tempat ini jam 12. Untuk laporan kas, Bapak Ibu bisa lihat di depan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin diakonia bisa menghubungi Ibu Yordina dan Ibu Leni. Dan setiap Senin ada doa Senin jam 6 sore di gedung iHub Tower lantai 4 bekas Exindo dengan PIC-nya Pak Hans. Kemudian kita juga menyediakan untuk QR form doa. Di sini bisa Bapak Ibu tuliskan untuk nama dan juga unit bisnis serta nomor HP Bapak Ibu, dan nanti diisi dengan pokok-pokok doa yang ingin didoakan bersama di hari Senin. Dan kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang mempunyai talent untuk singer, aser, dan juga multimedia, bisa menghubungi PIC yang ada di depan. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang rindu untuk melayani di tempat ini, bisa menghubungi. Dan untuk sosial media PDMNC Center, silakan Bapak Ibu follow dan subscribe ya, supaya followersnya bertambah, tentunya bisa menjadi berkat bagi sesama dan bagi kita semua. Oke, kita akan memberikan persembahan dan yang terbaik, dan sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang baik. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pembangunan tempatmu tempat ini. Kaulah yang baik Tuhan, Kaulah yang baik. Hanya di dalam nama saja kami ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Yes. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia.
sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Karena sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, oleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelumnya menambahi sedikit tadi pengumuman itu mengenai QR code. Kalau Bapak Ibu tidak bersedia ada di situ ya, jika tidak berkenan datanya boleh dikosongkan pakai inisial saja boleh, atau kalau berkenan boleh ditulis nama serta unit dan nomor teleponnya. Dan jika berkenan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang mungkin ada mau konsultasi ataupun misalnya mau sharing bagi pengurus PD, boleh nanti dikasih note di bawah list doanya supaya kita boleh sama-sama sharing. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri persekutuan doa kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami, segala puji, syukur dan segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan, kasih dan rahmat-Mu yang tak pernah habis, tak pernah putus-putusnya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah dan setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami, menyertai kami Tuhan dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami hikmat untuk melakukan segala aktivitas kami Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan kepada-Mu, menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tetap teruskanlah Tuhan, taruhkan bagi setiap kami roh haus akan Tuhan, roh yang senantiasa merindukan Kau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Dan biarlah kiranya Tuhan tambahkan setiap iman kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan karena kami sudah menerima Tuhan berkat firman Tuhan, makan rohani kami Bapa, yang meneguhkan, yang menguatkan kami, yang menolong kami, mengajar kami Tuhan untuk kami tetap teguh dan kuat Tuhan, dan tidak takut menghadapi apapun Tuhan. Ada badai-badai kehidupan yang ada di hadapan kami Tuhan, goncangan-goncangan tantangan yang ada di hadapan kami Tuhan. Tapi hari ini Engkau mengajarkan kami lewat kebenaran firman supaya kami tidak takut, tidak bimbang, tidak ragu, dan kami boleh berfokus hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami, sumber pengharapan bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini Bapak. Dan berkati Tuhan Pak Michael yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau semakin pakai dia Tuhan sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, untuk boleh Tuhan melayani Tuhan, untuk lebih lagi Bapak yang baik. Berkati dia, berikan hikmat, marifat Bapak, berkati keluarganya, rumah tangganya Tuhan, dan segala aktivitasnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati Bapak yang baik, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di siang hari Tuhan Yesus, ada WL Singer, pemain musik, kolektan, aser, ada multimedia Tuhan Yesus,
ada kameramen kami Tuhan, bahkan semuanya yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau berkati Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan masalah Bapa, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Kau Allah yang menolong mereka, menjamah mereka Bapa. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, supaya oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit mereka disembuhkan, dipulihkan Bapa dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan hati mereka Tuhan Yesus. Yang tidak punya pengharapan menjadi punya pengharapan akan Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan Tuhan MNC Group dalam tangan Tuhan, dan semua unit-unit bisnis yang ada di bawahnya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Tuhan, biarlah kiranya MNC Group ini boleh semakin maju, boleh semakin bertumbuh Bapa yang baik. Tuhan memberi keamanan atas MNC Group dalam nama Yesus. Berkati semua karyawan-karyawan yang ada di MNC Group ini Tuhan, dari atas sampai ke bawahan yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau Allah yang pelihara dan memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk kami boleh mengerjakan Tuhan setiap pekerjaan-pekerjaan kami dengan roh takut akan Tuhan. Berkati Bapak Haritanu Sidibio Tuhan, dan juga istri dan anak-anak menantu dan cucunya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Kau memberkati keluarga ini Tuhan. Jadikan keluarga ini menjadi berkat dan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya bangsa Indonesia ini dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ada shalom atas bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Ada keamanan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Dan juga perekonomian bangsa kami boleh semakin bangkit dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua doa-doa kami ini, sempurnakanlah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami serahkan Tuhan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tinggi kedua tangan kita akan menerima doa berkat. Percayalah ini digenapi dalam hidup setiap kita. Tuhan kerjakan ini dalam hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali dari tempat ini melanjutkan kegiatan sepanjang hari ini. Kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Bapa, terima